Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 5 right in long mental bagian readingnya ya guys ya. Sekarang ada find pronoun reference, menemukan referensi dari pronoun. Pronoun itu kata ganti ya guys ya. Kata ganti umpamanya nih Doni dan Rico, berarti kan mereka, they ya kan. Umpamanya John Cena umpamanya, oh berarti kan dia cowok kayak gitu. Nah, biasanya tuh kayak gini guys, kayak ada kata-kata dulu, kalimat ya kan, kalimat panjang gitu, bla 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 bla, terus tiba-tiba di kalimat selanjutnya ada kata they, mereka, atau dia cowok, dia cewek gitu. Nah, nanti kita bakalan ditanya ini referensi dia atau mereka ini larinya kemana, ke siapa, ke John Cena kah, ke apa, ke Jennifer Lopez kah, ke siapa gitu kan. Nah, itu referensinya kemana, kita ditanyain itu. Nah, berarti kita harus bisa memahami bacaannya juga kan ya. Ya kalau nggak memahami bacaannya ya kan bisa ribet guys, karena ini kan reading ya. Memang banyak tutor yang bilang ini skillnya begini, triknya begini, kalau reading triknya ini. Iya, memang trik penting, cuman lebih penting lagi adalah kosakata, kemampuan membaca, memahami ya dalam suatu ini ya, tulisan gitu guys ya. Alright, makanya kita belajar bareng di sini, bakalan kita terjemahin bareng-bareng ya. Alright, oke, ini mulai dari bacaan yang pertama ya. Ini cuma satu paragraf doang. Ini tentang ini ya, karnivora ya, tumbuhan karnivora. Oke. Carnivorous plants artinya adalah tumbuhan karnivora, such as sundew and the Venus flytrap. Seperti sandu itu ini ya, nama salah satu tumbuhan karnivora ya. And the Venus flytrap, penangkap lalat Venus, sandu sama Venus gitu aja ya. Are generally found in humid areas, umumnya ditemukan di daerah humid itu lembab ya, where there is an inadequate supply of nitrogen in the soil. Oke. Yang persediaan nitrogen di dalam tanah tidak mencukupi. Inadequate itu ini ya, tidak cukup ya, nitrogennya nggak cukup dalam tanah itu. In order to survive ya, untuk bertahan hidup, these plants have developed mechanism, tumbuhan-tumbuhan ini mengembangkan mekanisme ya, to trap insects within their foliage, untuk menjebak serangga di dalam foliage itu, di daunnya itu ya, kayak tumbuhan yang di CTR itu yang bisa makan mobil itu. Tapi kalau yang asli tumbuhan yang bisa makan itu cuman ini guys, biasanya makanin insect ya, serangga gitu guys. Terus they have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan ya, untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari insect, serangga. Terus these plants trap the insects in a variety of ways ya. Tanaman ini menjebak serangga dengan variety of ways, berbagai macam cara ya. The sandu has sticky hairs on its leaves. Kalau si sandu ini memiliki bulu-bulu lengket ya di daunnya ya. When an insect lands on these leaves, ketika seekor serangga hinggap di daun-daun ini ya kan, it gets caught up in the sticky hair. Ia akan terjebak di dalam bulu-bulu yang lengket ya kan. And the leaf wraps itself around the insects, dan daun tersebut membungkus dirinya di sekitar serangga tersebut ya kan. The leaves of the Venus flytrap function more like a trap. Kalau daun penangkap lalat Venus berfungsi lebih seperti jebakan ya guys ya. Snapping suddenly and forcefully shut around an insect ya, tiba-tiba patah dan menutup paksa serangga ya. Kayak snapping itu gini kayak kita nyaplok gitu, kayak nyaplok ya. Snapping itu nyaplok, tiba-tiba nyaplok dan forcefully shut around an insect, menutup paksa serangga di dalamnya gitu ya. Gitu guys. Alright, saya rekap sebentar guys. Tumbuhan karnivora seperti sandu dan penangkap lalat Venus umumnya ditemukan di daerah lembab yang persediaan nitrogen di dalam tanah tidak mencukupi. Untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam dedaunannya. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga ya. Tanaman ini menjebak serangga dengan berbagai cara.
Sandu memiliki bulu-bulu yang lengket di daunnya ya. Ketika seekor serangga hinggap di daun-daun ini, ia akan terjebak dalam bulu-bulu yang lengket dan daun tersebut membungkus dirinya di sekitar serangga tersebut. Daun penangkap lalat Venus berfungsi lebih seperti jebakan ya. Tiba-tiba patah, snapping, nyaplok gitu ya, dan menutup paksa di serangga di dalamnya itu. Oke, pertanyaannya adalah the pronoun they in line 5 reverse to di baris kelima itu guys. Di baris kelima itu coba kalian hitung, buat kalian cari baris kelima yang mana. Nah, kata they, mereka itu larinya kemana guys? Oke, kalau kita paham sama bacaannya, jawabannya adalah yang B ya, tanaman-tanaman ya, these plants, tanaman-tanaman ini gitu ya. These kalau ininya satu kan this kalau banyak ininya banyak these plants berarti tanaman-tanaman ini. Kok bisa tahu sir kalau itu ngomongin tanaman they-nya itu? Nah kan ada tulisan gini guys, they have digestive fluids ya, artinya gitu, they have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects ya kan. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga kan. Nah berarti yang punya cairan pencernaan siapa? Apakah A? Masa area lembab? Enggak dong, pasti tanaman ya kan. Kalau C kan si korban. Kalau yang D, digestive fluids, masa cairan pencernaan? Ya enggak dong. Yang disebut mereka adalah si ininya ya, si tanaman-tanaman itu. Oke, gampang ya. Coba kalian pause dulu kalau mau dibaca lagi, mau dicek lagi. Oke. Kalau udah langsung aja fokus ke ini ya, bacaan pertama. Ini ya, pertama di TOEFL exercise 5. Loh Sir, bukannya pertama yang tadi? Bukan, kalau tadi itu cuman contoh aja guys, contohnya. Kalau yang ini baru kita mulai ya. Nanti di sini ada ini guys, di TOEFL exercise 5 ini ada 6 soal doang. 6 soal doang, nanti ada 3 bacaan ya. Yang bacaan pertama untuk soal nomor 1 dan 2 ya. Oke. The full moon, apa itu? The full moon itu bulan purnama ya. The full moon that occurs nearest the equinox of the sun, apa itu? Bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari ya, has become known as the harvest moons. Apa? Dikenal sebagai bulan panen. Harvest moon itu artinya bulan panen ya. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Apa namanya? Ini adalah bulan yang cerah ya, bright, yang memungkinkan para petani bekerja hingga larut malam selama beberapa malam gitu guys. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Mereka dapat bekerja saat bulan paling terang untuk menghasilkan panen musim gugur guys. Fall harvest itu kan, fall itu kan musim gugur maksudnya. Fall itu gini ya guys ya, musim gugur. Bisa kalian artikan jatuh bisa, tapi kalau konteksnya di sini adalah musim gugur. Sir, kalau autumn apa? Autumn itu juga musim gugur, cuman itu bahasanya British ya. Vocabnya British. Kalau orang Amerika itu biasa bilang fall season ya. Karena TOEFL ini kan TOEFL untuk Amerika kan, maksudnya buatan Amerika, berarti ini artinya fall harvest artinya adalah panen musim gugur gitu ya. Terus the harvest moon of course, ya apa namanya? Harvest moon tentu saja, harvest moon itu musim panen. Tentu saja occurs at different times of the year in the northern and southern hemisphere. Hemisphere itu belahan bumi ya. Bulan panen tentu saja terjadi pada waktu yang berbeda dalam setahun di belahan bumi utara dan selatan gitu guys. In the northern hemisphere di bulan ini, di belahan bumi utara ya, di belahan bumi yang utara, the harvest moon occurs in September. Bulan panen terjadi pada bulan September ya, at the time of the autumnal equinox. Bulan panen terjadi pada bulan September saat equinox musim gugur maksudnya ya. Oh ternyata ini ya, pakai juga ya mereka ya, vocabnya British, autumnal equinox ya, equinox musim gugur nggak apa-apa. Oke, it's okay. And then in the southern hemisphere di belahan bumi yang selatan, the harvest moon occurs in March at the time of the vernal equinox. Vernal itu nama lain dari ini ya, musim semi, spring ya kan, sama aja. Bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan equinox matahari dikenal sebagai bulan panen. Ini adalah bulan yang cerah yang memungkinkan para petani bekerja hingga larut malam selama beberapa malam.
Mereka dapat bekerja saat bulan paling terang untuk menghasilkan panen musim gugur. Bulan panen tentu saja terjadi pada waktu yang berbeda dalam setahun di belahan bumi utara dan selatan. Di belahan bumi utara, bulan panen terjadi pada bulan September saat equinox musim gugur ya. Di belahan bumi selatan, bulan panen terjadi pada bulan Maret saat equinox musim semi. Oke. Tuh guys, pertanyaannya adalah the pronoun it in line to reverse to. Kalau kata ganti it ya, dia benda di baris kedua ya, mengacu kepada apa? Mengacu kepada yang mana guys? Oke, jawabannya adalah yang apakah A the equinox, kalau yang B the sun, matahari, yang C adalah harvest moon, bulan panen, yang D the nights, malam. Yang benar adalah yang C guys ya, yang C the harvest moon, bulan panen. Kan gini, it is a bright moon which allows farmers, ya kan? It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Jadi ini adalah bulan yang cerah yang memungkinkan para petani bekerja hingga larut malam selama beberapa malam. Nah, berarti kan yang dimaksud itu adalah si bulan ini, bulan panen ini ya. Bulan panen gitu guys. Nomor 2-nya, look at the word they in the passage. Click on the words or phrase that they refers to. Lihatlah kata they, kata mereka di bacaan itu. They itu di baris kedua ya, baris kedua yang ujung kanan. Click on the words, klik kata atau frase. Kalau gue suruh ngeklik nih biasanya ini buat komputer guys ya. Jadi kita ini aja langsung dipilih aja nanti ya. Click on the words or phrase that they refers to. Jadi they itu mengacu kemana guys? They siapa? Ya, jawabannya adalah, coba kalian pause dulu. Jawabannya adalah farmers, ya kan? Petani. Mereka kan gini, they can work, mereka bisa bekerja when the moon is at its brightest to bring the fall harvest, ya kan? Pokoknya mereka bekerja lah ya pas bulan itu kan. Berarti kan petaninya yang kerja gitu guys ya. Coba kalian bisa pause dulu, bisa baca dulu biar lebih yakin. Oke, sekarang bacaan yang kedua untuk pertanyaan nomor 3 sama nomor 4 ya. Oke, Mardi Gras. Ini nama orang kayaknya. Mardi Gras, which means Fatest Day. Oh bukan ya, bukan nama orang ya. Pokoknya itu suatu nama khusus lah. Bisa nama orang, nama tempat, nama perayaan juga bisa. Nama institusi mungkin ya. Oke, kita baca dulu aja. Mardi Gras, which means Fatest Day in French. Mardi Gras yang berarti Fatest Day. Ya kalau bahasa Inggrisnya Fatest Day, Selasa Gemuk, bahasa Perancisnya adalah Mardi Gras gitu ya. Was introduced to America by French colonists in the early 18th century. Diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Perancis pada awal abad ke-18 ya guys ya. From that time it has grown in popularity. Sejak saat itu hari raya ini semakin populer ya guys ya. Berarti nama hari gitu ya guys ya. Particularly in New Orleans, khususnya di New Orleans, nama negara bagian mungkin ya, nama kota atau negara bagian itu. And today it is actually a legal holiday in several southern states. Dan kini menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian yang selatan ya. Okay, the Mardi Gras celebration in New Orleans begins well before the actual Mardi Gras day. Perayaan Mardi Gras di New Orleans dimulai jauh sebelum hari Mardi Gras yang sebenarnya. Parades, parties, balls itu pesta dansa ya, nggak selalu bola ya. Parades, parties, balls, and numerous festivities take place ya, throughout the week ya. Parade, pesta dansa, dan berbagai perayaan berlangsung sepanjang minggu. Before Mardi Gras Day, sebelum hari Mardi Gras. Tourists from various countries throughout the world pendek-pendek dulu aja. Tourists from various countries turis dari berbagai negara throughout the world, jadi dari seluruh dunia ya, flock to New Orleans for the celebration. Flock itu kayak berduyun-duyun ya ke New Orleans untuk merayakannya gitu ya. Untuk perayaannya gitu ya. Where they take
part in a week of non-stop activities before returning home for some much needed rest. Di mana mereka mengambil bagian dalam aktivitas non-stop selama seminggu ya. Sebelum ya, before returning home, sebelum kembali ke rumah for some much needed rest, untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Saya rekap dulu. Mardi Gras yang berarti Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis, ya kan, diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis pada awal abad ke-18. Sejak saat itu, hari raya ini semakin populer, khususnya di New Orleans, dan kini menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan. Perayaan Mardi Gras di New Orleans dimulai jauh sebelum hari Mardi Gras yang sebenarnya. Parade, pesta, pesta dansa, dan berbagai perayaan berlangsung sepanjang minggu sebelum hari Mardi Gras. Turis dari berbagai negara di seluruh dunia berduyun-duyun ke New Orleans untuk perayaannya, di mana mereka mengambil bagian dalam aktivitas non-stop selama seminggu sebelum kembali ke rumah untuk istirahat yang sangat dibutuhkan. Pertanyaannya adalah, the pronoun it in line 2 refers to, di baris kedua ada kata it, itu larinya kemana? Kan from that time itu guys, it has grown in popularity. Apa itu guys? Sebentar, saya ini dulu ya, saya artiin dulu yang ABCD-nya. Kalau yang A itu Mardi Gras, kalau yang B itu Prancis ya, C that time waktu itu, D New Orleans. Nah, kata it itu lari kemana guys? Mengacu ke siapa? Ya, kita baca dulu. From that time it has grown in popularity. Sejak saat itu hari raya ini semakin populer ya. Berarti harinya dong ya. Berarti yang A ya, Mardi Gras-nya yang lagi dibahas ya. Oke, and then number 4, kalau yang nomor 4, look at the word they. Kata they dalam bacaan itu apa? Mengacu kemana guys? Where they take part in a week of non-stop activities ya, di mana mereka mengambil bagian dalam aktivitas non-stop selama seminggu ya, before returning home, sebelum kembali ke rumah untuk istirahat lah intinya. Ini ngomongin turisnya guys. Turis tadi kan di atasnya kan, tourists from various countries throughout the world flock to New Orleans for the celebrations kan. Nah benar, berarti turis. Turis dari berbagai negara di seluruh dunia berduyun-duyun ke New Orleans untuk perayaannya gitu kan, di mana mereka mengambil bagian dalam aktivitas itu. Intinya berarti ngomongin turisnya ya kan. Jawabannya adalah turis. Alright, nomor 4 jawabannya adalah turis ya. Oke, kita langsung aja ke bacaan yang terakhir ya guys ya. Bacaan yang terakhir ini ada terkait tentang keuangan ini ya. Kita langsung aja. The financial firm Dow Jones and Company. Jadi perusahaan keuangan yang namanya Dow Jones and Company ya. Firm itu bisa perusahaan, bisa firma gitu guys maksudnya. The financial firm berarti perusahaan keuangan yang namanya adalah Dow Jones and Company. Computes business statistic, menghitung bisnis statistik bisnis ya, every hour on the hour of each of the business days of the year. Menghitung statistik bisnis setiap jam pada setiap hari kerja dalam setahun gitu guys. And the statistic are known as the Dow Jones Average ya. Statistik ini dikenal dengan nama Dow Jones Average ya. Kalau bahasa Indonesianya sendiri average itu rata-rata, berarti rata-rata Dow Jones gitu ya. Kita sebut aja Dow Jones Average. Terus they are based on a select group of stocks and bonds. Mereka didasarkan pada sekelompok saham dan bonds, obligasi gitu ya, obligasi pilihan that are traded on the New York Stock Exchange, yang diperdagangkan di Bursa Efek New York ya. The Dow Jones Average are composed of 4 different types of averages ya. Rata-rata Dow Jones atau average, Dow Jones Average terdiri dari 4 jenis average yang berbeda gitu ya. Rata-rata yang berbeda gitu. The average price of the common stock of 30 industrial firms. Harga rata-rata saham biasa dari 30 perusahaan industri, guys. The average price of the common stock price of 20 transportation companies. Apa itu? Harga rata-rata dari harga saham biasa ya dari 20 perusahaan transportasi. The average price of the common stock prices of 15 utility companies. Harga rata-rata dari harga saham dari 15 perusahaan utilitas ya. Utilitas itu perlengkapan. And an overall average of all the 65 stocks used to compute the first 3 averages. Dan rata-rata keseluruhan dari 65 saham yang digunakan untuk menghitung 3 rata-rata pertama gitu guys ya.
Terus probably the average that is the most commonly used in the industrial average. Probably the average that is the most commonly used in the industrial average. Mungkin rata-rata yang paling umum digunakan adalah rata-rata industri ya. It is often used by an investor interested in checking the states of the stock market. Ya, sering digunakan oleh investor yang tertarik untuk memeriksa keadaan pasar saham before making an investment in an industrial stock, ya, sebelum melakukan investasi pada saham industri gitu guys. Alright, ini agak membingungkan soalnya ini topiknya mungkin tidak umum ya, maksudnya tidak familiar bagi kita semua ya. Kalau saya sih kurang familiar sih guys, kalau masalah keuangan ini ya. Yang nggak familiar di saya itu kalau ngomongin tentang kedokteran, tentang saham kayak gini, ini agak bingung tentang keuangan kayak gini ya. Oke, tapi kita coba jawab pertanyaannya. Tapi di ini dulu ya, saya rekap dulu. Perusahaan keuangan Dow Jones and Company menghitung statistik bisnis setiap jam pada setiap hari kerja dalam setahun. Dan statistik ini dikenal sebagai Dow Jones Average ya. Mereka didasarkan pada sekelompok saham dan obligasi pilihan yang diperdagangkan di Bursa Efek New York. Rata-rata Dow Jones terdiri dari 4 jenis rata-rata yang berbeda. Harga rata-rata saham biasa dari 30 perusahaan industri, harga rata-rata harga saham biasa dari 20 perusahaan transportasi, harga rata-rata harga saham biasa dari 15 perusahaan utilitas perlengkapan ya, dan rata-rata keseluruhan dari 65 saham yang digunakan untuk menghitung tiga rata-rata pertama. Mungkin rata-rata yang paling umum digunakan adalah rata-rata industri. Sering digunakan oleh investor yang tertarik untuk memeriksa keadaan pasar saham sebelum melakukan investasi pada saham industri. Tuh guys, pertanyaannya adalah the pronoun they in line 3 refers to kata ganti they, mereka itu di baris ketiga mengacu ke siapa? Apakah yang A the business days, hari bisnis, yang B this statistik ini, kalau yang C itu stocks and bonds, saham dan obligasi. D 4 different types, 4 tipe berbeda. Yang mana guys? Jawabannya adalah statistik yang B ya guys ya. Yang B. Kan gini guys, they are based on a select group of stocks and bonds ya that are traded on the New York Stock Exchange. Mereka itu didasarkan pada sekelompok saham dan obligasi pilihan yang diperdagangkan di Bursa Efek New York. Nah, berarti kan ngomongin statistik ya kan? Mereka statistik. Coba kalau nggak percaya kita baca dari atas ya. Kita rekap dari atas. Perusahaan keuangan Dow Jones and Company menghitung statistik bisnis setiap jam pada setiap hari kerja dalam setahun. Dan statistik ini dikenal sebagai Dow Jones Average. Mereka didasarkan pada bla 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 bla. Berarti mereka yang dimaksud di sini adalah statistik tersebut gitu guys ya. Alright, easy. And then nomor 6-nya look at the words it in the passage ya. Kata it, click on the word or phrase that it refers to. Jadi mengacu kemana kata it itu ya. It is often used by an investor interested in checking the states of the stock market before making an investment in an industrial stock. Jadi it's-nya itu kan ini ya, artinya it is often bla bla itu kan sering digunakan oleh investor yang tertarik untuk memeriksa keadaan pasar saham sebelum melakukan investasi pada saham industri. Nah, kita baca satu kalimat sebelumnya. Probably the average that is the most commonly used is the industrial average. Nah, itu jawabannya. Ya, mungkin rata-rata yang paling umum digunakan adalah rata-rata industri. Ini sering digunakan oleh investor. It is often used by investor. Nah, berarti lagi ngomongin ini tadi guys, average-nya industri ya, rata-rata industri atau industrial average jawabannya gitu guys. Alright. Agak susah ya yang bacaan terakhir ya. Oke, habis ini kita latihan lagi. Silakan buka ya kalau udah ada ya. TOEFL exercise skill 3 to 5 ya. Jadi ada latihan TOEFL dari nomor 3 sampai 5 dari yang mencakup skill 3 sampai skill 5 ya guys ya. Nanti ada beberapa bacaan, soalnya itu kalau nggak salah ada
ada 17 soal dengan 3 bacaan yang agak panjang-panjang ya guys ya. Oke, kita lanjut di sana. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English too guys ya. Bagikan channel ini ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar bahasa Inggris ya. Semoga ini videonya bisa bermanfaat, channelnya bisa bermanfaat bagi teman-teman kita ya. Alright, thank you very much guys. Terima kasih banyak.